Perbedaannya adalah Yesus itu dikandung bukan oleh karena hubungan biologis. Badan, iya. Sudah beda, Terus apa Pak. bedanya sama putra Jupiter, Pak? Kenapa? Putra Jupiter. Kata Bapak Gereja Justin Martyr, Ah. Yesus Kristus yang dikenal sebagai putra sulung daripada Bapa yang lahir tanpa seks union. Iya. Itu menurut kami, menurut Justin Martyr, tidak ada bedanya dan tidak ada yang baru dengan apa yang kalian orang pagan Romawi sembah sebagai putra Jupiter. Oh, beda, Pak. Ada di bukunya tuh, Pak. Beda, Ada di Pak. bukunya tuh, Pak. Tapi beda. Ada di bukunya. Bukunya Tapi Justin beda. Martyr ada nih, Pak. Mau saya bacain? Pak, saya Bedanya mau apa? Alkitab. Saya mau Alkitab, bukan itu, atau Al-Quran. Loh, Itu Justin Martyr saya siapa, mau- Pak? Justin Martyr. Saya mau Al-Quran atau Alkitab. Di luar itu saya tidak percaya. Bapak. Oh, berarti Justin Martyr Bapak nggak ikutin ya? Saya percaya Al-Quran dan Alkitab. Itu yang saya Iya. Berarti Justin Martyr bukan Kristen ya, Pak ya? Saya tidak tahu dia. Yang saya Oh, tidak Bapak tidak tahu Alkitab Justin saya. Martyr. Ya. Ya, Jadi berarti Bapak begini, tidak Pak. tahu Justin Martyr, bukan Bapak taunya Jadi Bible begini, sama Pak. Alkitab. Jadi- Sekarang jadi pertanyaannya begini, tubuh Pak. Yesus di mana, Tidak Pak? Tubuh ada- Yesus. Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada. Ya. Sekarang tubuhnya Yesus di mana, Pak? Tubuhnya Yesus di mana sekarang? Ya sudah di surga tentunya. Bolehkah saya bertanya? Kita belum selesai, bertanya Pak. terus. Bapak kan bertanya terus. Kenapa? Iya, tapi Bapak belum bertanya jawab. terus? Kalau Bapak sudah Oh, jawab, saya baru sudah nanti Bapak jawab. boleh tanya saya. Saya Enggak, sudah jawab. pertanyaan Sudah saya yang sekian Bapak banyak. belum jawab dengan Pak, pasti nih, Pak. saya Sekarang saya mau jelaskan dulu, boleh nggak, Pak? Ya, kalau Sekarang saya jelaskan dulu, saya boleh nggak? Sudah tak terhitung, Pak. Saya Enggak. sudah jawab. Sekarang saya boleh jelaskan dulu nggak, Pak? Apa saya boleh bertanya? Apa saya boleh? Boleh, nanti boleh bertanya. Saya Boleh saya bertanya. sudah- Nanti saya kalau sudah saya Saya jelaskan. sudah menjawab banyak kali. Anda mau percaya atau tidak? Bapak Tapi jawabnya itu masih jawaban bolak-balik. Enggak, Bapak jawabnya masih bolak-balik. saya. Pak. Tadi Bapak saya nanya batu sudah ajar aswad kan saya jawab, Pak. Ya, netizen sudah menyaksikan sudah Iya. berapa Tadi Bapak nanya batu hajar aswad, saya jawaban yang jawab nggak? Saya jawab. Sekarang bolehkah Tadi saya Bapak bertanya? pertama nanya pertama Tuhan yang disembah Islam sama Yahudi itu sama atau enggak, dijawab nggak, Pak? Sudah dijawab. Sudah. Kemudian Nah, Anda- sekarang saya kemudian nanya, Bapak bertanya karena terus. Bapak jawabnya muter-muter, makanya sekarang saya pertegas. Terus, maka Iya. sekarang bolehkah saya bertanya? Sekarang Bapak saya sudah bisa Bapak sudah bisa mengkonfirmasi belum tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya sudah mengatakannya tadi, sudah puluhan, enggak terhitung jawaban saya. Iya. Jadi, Berapa kali? Berapa kali Bapak jawab? Coba berikan ke waktu saya untuk bertanya dulu. Jangan Enggak, Bapak belum jawab. Saya sudah jawab. Bapak, nah sekarang jawab sekali lagi. Saya sudah jawab. Sekarang Bapak Ketika jawab saya- sekali lagi, tubuhnya saya sudah Yesus jawab. yang sedang ada di langit itu Tuhan atau bukan? Saya sudah ketika dia naik ke surga dia adalah kembali kepada asalnya seperti menjadi ya Allah. Iya, itu bukan pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya tubuhnya Yesus yang di sorga atau di langit itu bagian dari Trinitas atau bukan? Dialah Allah. Itu ya sudah oke. Loh, Sudah. saya kan? tanyanya sudah jawab, apa, ya. Bapak Dialah jawabnya Allah. apa? Oke. Iya. Jadi bagian dari Trinitas atau bukan? Jawabannya dialah Allah. Oke. Sekarang Nah, boleh saya kan berarti bertanya? Bapak nggak menjawab berarti kalau gitu. Saya sudah sekian kali menjawab, tetapi Anda bertanya terus bagaimana? Coba, pertanyaan saya apa, Pak? Pertanyaan saya apa? Ini namanya bukan dialog, Pak. Kode Enggak, kalau Bapak jawab, tidak jawab. kalau Bapak jawab dengan tegas, nggak muter-muter, saya silakan Bapak tanya, tapi Bapak belum jawab. Ini Pak bukan dialog. Masa Anda bertanya Anda terus tidak ketika mau tiba mengakui kebenaran yang ada. Enggak, saya cuma Sesuai dengan nanya. pertanyaan yang dikasih, yang dilontarkan, Anda menjawab. Namanya Ketika Anda saya tidak mau bertanya menerima tidak kenyataan diberikan yang ada. kesempatan. Untuk apa, Pak? Untuk Bukan, apa? Bapak belum jawab. Tapi Anda dari tadi muter-muter. Saya sudah Pertanyaan jawab. simpel, tapi Anda panjang lebar. Anda Saya jawabnya. sudah jawab. Anda mau percaya Ya tidak? sudah. Itu kan Tubuhnya masalah Yesus, Anda. tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan? Jawabannya A, bukan, B, Anda mau iya percaya gitu. maupun tidak, ya itu terserah Anda. Yang penting saya sudah menjawab. Saya bukan mau percaya atau tidak.
Bukan. Tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan? A. Bukan. B. Iya. Coba jawabannya A atau B, Pak? Saya sudah jawab dari tadi itu, Pak. Jawabannya A atau B, Pak? Saya sudah jawab dari tadi. Percuma mau Itu jawab. yang nonton aja bilang belum jawab, Pak. Yang nonton aja bilang belum Saya- jawab. Oh, itu kan teman-teman kalian. Saya sudah jawab. Bukan. Ya udah jawabannya cuma A atau B, Pak. A atau B jawabannya. Itu aja. Saya sudah jawab, Pak. Saya sudah jawab. A atau B? A atau B? Saya sudah jawab. Anda Iya, A atau B jawabannya? Kalau Anda Jawabannya A atau B? Kita ini diskusi, Pak. Kita ini diskusi. Jawabannya A atau B, Pak? Jawabannya Kita ini A atau B? diskusi, Pak. Kita ini Iya, kalau mau diskusi Bapak Ya. jawab. Saya sudah jawab sekian banyak. Apa jawabannya? A atau B? Saya Jawabannya sudah A atau jawab. B? Saya sudah jawab. Jawabannya A atau B? Saya sudah jawab. Bapak nggak berani jawab. Bapak nggak berani jawab lagi. Saya sudah jawab. Untuk apa mau jawab? Bapak kalau sudah jawab, berani jawab lagi nggak, Pak? Berani jawab lagi nggak? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Bapak? Saya sudah jawab berkali-kali, Anda tetapi bilang Anda sudah jawab. hanya Jawabannya apa? putar sana, putar sini, putar sana. Kemudian Ya, Anda Anda bilang saya jawabannya bingung. apa? Saya tidak bingung Jawabannya dengan apa? keyakinan saya, Jawabannya Pak. apa? Saya tidak Jawabannya apa? bingung dengan Jawabannya apa? berarti Anda Anda tidak mengatakan Anda sudah menjawab, tapi jawabannya apa? Berarti Anda Jawabannya juga apa? tidak dengar. Jawabannya Katanya apa? dengar. Diputar Anda ulang. Saya mengatakan dengar. katanya Anda sudah menjawab, Diputar ulang jawabannya lagi. apa? Mana enggak? Karena Anda belum menjawab. Diputar ulang Wah, lagi. jawabannya Anda Bapak mengatakan sudah menjawab, tapi beda-beda. Anda belum menjawab. Nih, Diputar awalnya lagi. Bapak bilang tubuh Yesus itu bagian dari Trinitas. Tapi giliran saya tanya lagi. tubuh, tuh kan Bapak revisi Rewind lagi kan? Giliran saya tanya, Bapak tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Bapak bilang manusia. Giliran saya bilang tubuhnya Yesus kalau manusia, berarti tidak mungkin jadi bagian dari Trinitas. Sekarang giliran saya pertegas lagi, tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan? Bapak jawabannya Yesus adalah Allah. Itu jawaban orang putus asa, Pak. Kalau begitu. Saya Ngapain sudah Bapak satu-satu ngapain, Pak? Bapak Saya ngapain sudah satu-satu begitu? Pak, Bapak ngapain saya satu-satu sudah begitu mengatakan- ngapain? Saya Enggak, sudah Bapak ngapain mengatakan- satu-satu begitu ngapain? Ada orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong ngapain satu-satu? Hah? Kami Iya. mempercayai yang Ya, Allah yang Sekarang Esa tubuhnya dan Yesus bagian dari Trinitas bukan? Roh dan firman yang nusul menjadi manusia. Saya sudah jawab. Iya, firmannya ada manusianya nggak, Pak? Sudah. Firmannya Jadi ada saya manusianya sudah- nggak? Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Iya, firmannya ada manusianya nggak? Baru saja firman yang nusul menjadi manusia, masa Anda Iya, berarti seorang manusianya bagian dari Trinitas bukan? Nangkap. Nangkap, makanya saya nanya. Saya nanya berdasarkan jawaban Bapak. Makanya saya tanya, tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan? Anda mengaku teolog, kok nggak bisa nangkap penjelasan saya? Jawaban Justru saya. Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak pinter, Bapak tinggal jawab tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan. Jawabannya A iya, B bukan. Udah, nggak usah Saya satu-satu, sudah Pak. jawab tadi, Pak. Nggak usah satu-satu, Pak. Nggak usah Giliran satu-satu. Saya bertanya, Anda tidak kasih kesempatan. Anda bukan wartawan. Dari awal Bapak yang nanya. Jawab. Kita kan Dari ini awal kan Bapak yang diskusi. nanya. Sekarang Kita gini, ini kan sekarang gini. diskusi. Coba, Andre, Pertanyaan saya tolong. cuma satu. Andre, tolong di mute dulu, Andre. Orang ini tolong di mute dulu, Andre. Pertanyaan saya tadi cuma satu. Orang ini tolong di mute dulu, Andre. Anda bertanya puluhan, saya sudah jawab. Umar. Oke. Saya balik bertanya. Tolong di mute dulu. Nah, gini, sekarang kalau Pak Ferry bersikeras tidak mau menjawab pertanyaan saya, berarti Pak Ferry ini sedang menghindar dari pertanyaan saya. Kalau memang Pak Ferry gentle, jawab pertanyaan saya, tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas. Jawabnya A iya, B bukan. Udah gitu aja. Iya, Pak. Oke, karena Pak Ferry, Jawabannya- sudah bingung. Jawabannya A atau B? Itu Pak. Jawabannya Enggak, itu jawabannya A bukan- atau B? Jawabannya itu bukan begitu. Ya. Coba pertanyaan saya Oke. apa? Pertanyaan saya apa? Oke ya. Pertanyaan saya apa? Saya mau katakan lagi ya. Jadi kami Iya, pertanyaan saya apa? meyakini Allah yang Esa dan Allah yang Esa. itu Pertanyaan terdiri saya apa, dari Pak? Pertanyaan saya apa? kita Pribadi. Pertanyaan saya apa? Apakah Gini Pak Kristen, itu pertanyaan Pak Dondi bertanya, pertanyaan dari Pak Dondi kepada pertanyaan Pak dari Pak Kristen Doni itu kan apa? apakah tubuh Kristus itu adalah bagian Ya. daripada Trinitas? Itu Ya. kan. Nah, pertanyaannya. jawab. Nah, silakan jawab A iya, B bukan, gitu aja, Pak. Itu Pak, biar nggak Kalau lama-lama. anak SD paling jawab A atau B, tapi jawaban saya begini.
Oke. Enggak, saya cuma kasih jawaban Bapak A atau B gitu aja. Ayo jawab Pak. Ini nggak ada Ah. pemaksaan. Jawab aja. Kalau saya- Bapak nggak mau jawab A atau B, Bapak berarti belum bisa diskusi. Saya mau jawab, tetapi bukan seperti itu jawaban saya. Boleh? Kalau bukan seperti itu, Bapak berarti tidak menjawab pertanyaan saya gitu loh, Pak. Nah, kan Bapak ketawa. Kalau Bapak ketawa, Bapak sadar bahwa Bapak salah. Gitu aja. Suka saya, bro. Suka Oke, saya, bro. sekarang A atau Saya B. nggak maksa. Kalau Bapak nggak bisa jawab A atau B, turunkan aja, Mar. Oh ya, ya. Ya. Oke. Siap. Kalau masih mau Silakan jawab A atau B, turunkan. kalau mau jawab A atau B Silakan silakan. turunkan, Tapi kalau nggak mau jawab A atau B silakan turunkan. Udah turunin aja. Silakan A turunkan. atau B? Siapa Ya. takut? Ya udah turunin aja, Mar. Oh ya. Iya, Anda iya. takut kita. Udah turun. Jawab A atau B aja nggak bisa gitu loh, ya kan? Itu muter-muter. Itu hubungan. Enggak, gua nanya tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas atau bukan? Kok dia jawabnya Yesus adalah Allah, coba. Ya susah. Ayo. Ya, karena dia punya itu karena udah kemakan doktrin ya. Enggak, karena dia tadi udah salah jawab. Awalnya dia udah salah jawab. Awalnya dia bilang iya, kata gitu kan. Karena dia bilang tubuhnya Yesus itu bagian dari Trinitas, kan gampang ngebantahnya, tinggal kasih 1 Timotius 6 ayat 16 aja. Gitu. Karena dia tahu itu berkontradiksi, makanya dia nggak mau jawab A atau B. Gitu. Iya, iya, ya. Bingung lu. Kalau gua nggak gini, Andre, kalau gua berdiskusi sama mereka, yang setiap pertanyaan yang gua kasih itu semuanya dilema buat mereka. Semuanya itu adalah jebakan Batman. Kalau dia jawab A, dibantah dengan C. Kalau dia jawab B, dibantah dengan D. Udah. Yesus itu kan yang lahir manusia apa Tuhan? Kan Tuhan kan yang lahir ya. Kan gini. Jadi kan kalau Kristen itu kan selalu dia akan berputar-putar di antara Yesus manusia dan Tuhan. Karena kan hasil konsili Kalsedon 100% manusia, 100% Tuhan, gitu kan? Jadi karena dua sifat yang menempel di dalam Yesus ini, mereka pasti kebingungan kalau ditanya. Masalah manusianya bingung, masalah Tuhannya juga bingung. Nanti giliran Tuhan bagian dari Trinitas tapi manusianya ketinggalan gitu. Iya. Bukan bagian dari Trinitas. Sedangkan Yesus itu di langit atau di surga itu bersama-sama dengan tubuhnya, bukan cuma rohnya doang gitu. Ketinggalan di mana itu tubuhnya, kemanusiaannya, bingung juga jadinya. Ya itu karena mereka masih bersikeras bahwa Yesus adalah manusia tapi juga Tuhan. Tapi giliran dibilang Tuhan bisa mati. Dia bilang Ntar giliran manusia bukan bagian dari Trinitas. Nah, kan ketinggalan tubuhnya berarti. Ketinggalan. Ya silakan untuk umat Kristen, para apologet mempertanggungjawabkan imannya. Enggak, gue baru dengar ada tubuh Tuhan ketinggalan tuh, gue baru dengar loh. Nah, sekarang kalau nggak ketinggalan gimana? Makanya dia tadi Ferry itu kan dia karena sudah sekali jawab udah salah, dia mau koreksi tapi dengan cara tidak menjawab pertanyaan. Itu pelajaran yang ke-19 Godolitan. Itu Iya. teologi muter-muter. Nah, Ya enggak, itu namanya teologi baling-baling helikopter namanya. itu ajarannya si Andre dulu itu. Itu di mana kalau kita bahas tentang masalah kisah para rasul 5 ayat 30 ya. Nggak usah lah. Lu cari perkara aja lu. Gua harus jelasin panjang lebar itu kalau kisah para rasul 5:30 gua jelasinnya harus panjang lebar masalahnya. Harus buka-buka kamus. Tapi keren pertanyaan Pak Dondi. Untuk Bapak, Yang benar-benar bentar. jebak dia. Untuk Jebak. Bapak Mati Markus, itu klik aja Pak gambar orang dua itu, sepenuhnya manusia sepenuhnya Allah, diklik itu. Gambar dua tamu diklik, nanti bisa naik Pak. multi gas. Itu hypostatic union lah Andre, ada dua natur itu. Oh, Dua natur itu.
Satu manusia, satu ada Bang Wan. Assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Program Bitan, Kang Umar, waduh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih. Nahan ketawa nih, makanya saya diam nih. Nggak bahaya dah. Saya baru mau tanya itu penyudah. Pertanyaan sebenarnya bersama itu sebenarnya firman itu satu atau sifat itu bingung juga tuh mereka jawab paling. Pikiran Allah. Iya. Iya, kan gini. Ini kan mereka ini kan mengikuti ajarannya Bambang Nursena. Bambang Nursena itu kan mau cari remis gitu sama orang Islam. Cari remisnya di mana? Bambang Nursena kan bilang begini, dia tuh minjem filsafatnya Yunani bahwa Kristen dan Islam itu nggak beda gitu katanya. Kristen dan Islam itu sama aja. Kenapa samanya? Karena kalau di Kristen firman itu nuzul jadi manusia, kalau di Islam firman itu nuzul menjadi Quran. Jadi sebenarnya sama. Cuman kalau kita jawabnya kan gampang. Yang jelas orang Islam nggak ada yang nyembah Quran gitu kan. Kalau mereka kan nyembah Yesus gitu kan. Sekarang tinggal kita balikin lagi. Kalau lu menganggap Yesus itu adalah firman makanya lu sembah. Sekarang kita tanya, Taurat itu firman bukan? Taurat itu firman Tuhan bukan? Mereka harus menjawab firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, ya mereka juga harus menyembah Taurat dong kalau gitu. Gitu maksudnya. Iya, betul. Nggak terima itu, nggak terima. Oten nggak terima Oten. Lima itu. Nggak bahaya dah. Bahaya. Makanya Bambang Nursena tuh nggak pernah mau kalau diajak diskusi sama apologet Muslim. Oh bisa itu, habis jemaatnya. Dia kan tugasnya hanya ini mendoktrin umat Kristen gitu. Dan mendoktrin umat-umat Muslim yang awam gitu. Supaya menerima ajaran Kristen gitu. Iya betul. Nah yang lucunya itu saya kan dikirimin buku tuh sama Pastor Diko nih dari Bambang Nursena. Dinyatakan di situ bahwa Taurat ini digunakan oleh dua agama. Loh, kita ketahuan nih. Kok bisa kita pakai dua kepercayaan? Di bukunya namanya Answering the Misunderstanding. Jadi dua. Iya, itu kan artinya mereka sedang cari remis gitu karena mereka tahu bahwa kitabnya mereka aja itu mah. Iya, karena mereka tahu separuhnya kitab mereka kan punya Yahudi. Kalau Allah mengosongkan diri itu maksudnya gimana? Kan ada mereka bilang. Iya itu. Sama, itu juga bagian daripada filosofinya Yunani. Oh. Filosofinya Yunani itu diadopsi ke dalam Kristen gitu. Jadi seolah-olah Tuhan atau di dalam hal ini Helenismenya Yunani, dewa yang paling tinggi itu bisa mengosongkan dirinya jadi manusia gitu. Kan kita tahu kan kalau di Yunani kan ada dewa paling tinggi kan, siapa? Zeus kan. Nah, Zeus ini kan dewa yang paling selamitan. Hamilin perempuan ini, jadi punya anak gitu kan. Anaknya setengah manusia, setengah dewa gitu kan. Nah, terus kan apa bedanya sama Yesus gitu. Tadi Pak Ferry gua kasih tahu Justin Martyr, dia nggak tahu Justin Martyr. Lagi mana? Justin Martyr itu bapak gereja yang bela mati-matian itu sampai dipersekusi. Kok bisa-bisanya nggak diakui sama Pak Ferry? Justin Martyr bilang bahwa yang dikenal dengan Yesus, yang disebut sebagai putra sulung, yang lahir tanpa hubungan badan, yang dia mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dan diangkat ke surga. Kami menyatakan, kami ini siapa? Kami ini Justin Martyr, menyatakan bahwa tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang baru dengan apa yang kalian ini orang pagan sembah sebagai putra-putra Jupiter. Nah, terus nggak mau ngakuin Justin Martyr. Agama nih, lucu nih. Nah itu ada tuh. Itu siapa tuh? Bang Wan. Iya nih. Apa itu Bang Wan? Randi. Jadi dijelaskan di sini yang dimiliki bersama oleh dua agama.
ini Apa itu? lucu. Ini saya dikirimin bukunya si Bambang Lucena, Sarjana Hukum, Master Agama. Karena menulis begitu, pertanyaannya gampang. Orang Kristen mana yang ikut nulis tanah gitu aja? Nah, itu yang mau saya tanyakan sebetulnya. Iya. Yang mau saya tanyakan itu. Sedangkan tanah itu ditulis orang Kristen belum ada. Kok bisa-bisanya bilang kitab suci satu dipakai bersama-sama? Nah itu kan berarti kan mau mengakui, mau ngikut-ikutan diakuin gitu. Sekarang suruh dia sebutin orang Kristen mana yang ikut menyusun dan menulis tanah gitu. Ya itu kalau bahasa kerennya mah mengemis untuk diakui. Iya. Ya seperti siapa Rabi Yakub ya? Yakub siapa yang di Manado itu? Yakub siapa? Itu? Oh temannya Umar itu temannya Umar. Yakub siapa? Umar. Yang di Manado itu. Yakub Baruk, Itu Rabi Yakub Baruk. Baru itu malah menyampaikan kalau memang isi daripada orang yang tertulis itu di apa ya, di copy paste katanya. Ada sedikit yang berubah. Itu ada pernyataannya tuh di YouTube-nya tuh. Jadi seperti itu penyampaiannya malah. Tapi tidak menyampaikan mencuri juga, tapi menggunakan juga. Duduk Gitu. di sebelah kanan ala Bapak maksudnya gimana Kudus? Nggak bahaya tuh? Bahaya lah. Ayo. Pakai nanya lagi nggak bahaya tak itu. Jelas. Dri, jawablah kok Dri. Wah, yang kerok itu si Andri. Ini sebenarnya biangkeroknya Andre sebenarnya. Iya, orang dia kan tertua, Kudundi. Kita kan Protestan, dia kan Katolik. Iya. Iya. Mau jawab lu, Dri? Mana nih? Jadi sebenarnya gini, kalau kita berdiskusi sama orang Kristen, kita tuh punya banyak sekali senjata gitu untuk gaplokin gitu, gaplokin teologinya mereka gitu. Pertama-tama kita bisa gaplokin pakai PL, ya kan? PL itu kan bukan punya Kristen gitu. Kedua, di dalam Perjanjian Baru sendiri pun sebenarnya masih ada teologi-teologi yang menentang bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan yang setara dengan Bapa gitu. Paling jauh di dalam PB itu sebenarnya hanya perantara. Orang Paulus juga bilang Yesus sebagai pengantara kok. Paulus sendiri nggak pernah bilang Yesus Allah atau Theos gitu. Udah kita bicara Theos sama Kurios aja deh. Yesus nggak pernah disebut Theos sama Paulus gitu. Terus bagaimana ceritanya sekarang orang Kristen Melayu bilang Yesus itu adalah Allah atau Theos gitu. Sedangkan kata Allah di dalam PB itu kan selalu berasal dari Theos, nggak pernah dari Kurios gitu. Ya kan? Jadi kalau Pak Ferry tadi bilang dari awal aja kan dia udah kontradiksi gitu. Di PL udah bilang Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Dia ngotot bahwa Tuhan bisa maha kuasa gitu, jadi apa aja. Giliran tanya bisa jadi iblis nggak? Apa perlunya katanya jadi iblis? Nah sekarang apa perlunya juga jadi manusia? Kan gitu kan. Sedangkan manusia yang dosanya merah seperti kirmisi bisa dijadikan putih seperti salju. Berarti kan nggak ada perlunya jadi manusia gitu kan. Nah tapi kan karena itu pengaruh daripada pagan, makanya mereka ngotot bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia. Giliran diminta ayatnya bahwa Yesus disebut jadi Allah, nggak pernah ada. Sedangkan Paulus sendiri nggak pernah nyebut Yesus sebagai Allah, paling banter nyebut hanya sebagai Kurios, gitu. Paulus saja tahu loh bedanya Theos sama Kurios loh. Tapi orang-orang Kristen di sini sok pinter gitu bahwa Yesus itu Theos gitu. Kalau ibaratnya dibandingkan dengan Helenismenya Yunani, Yesus itu nggak bedanya sama Hercules. Nah, Zeus itu baru disebut sebagai Allah. Kalau perbandingannya begitu, Hercules nggak pernah disebut sebagai Theos.
kok bisa-bisanya mereka berani-berani bilang bahwa Yesus itu adalah Theos gitu. Mereka aja pada bingung kok. Apakah Yesus salah? Ada yang bilang iya, ada yang tidak. Iya ya. Pendeta Eratus Sardono aja bilang Yesus bukan juru selamat. Nah, mana bener nih? Nah, Ya, seperti itulah. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Trinitas katanya itu. buset dah. Trinitas. Trinitas dari Hong Kong. Emang yang nulis Kejadian 126 memang tahu Trinitas? Emangnya yang nulis Kejadian 126 memang orang Kristen? Dre, tanggung jawab lah, Enggak. Dre. Kau yang bikin doktrin lah, Dre. Gini Bang ya, kalau mereka tuh kan selalu bilang kalau kalau Islam itu kan datang abad terakhir lah, abad ke-7 gitu, sedangkan mereka yang lebih dulu gitu. Tapi itu kan lebih lucunya lagi, harusnya yang lebih dulu itu bisa lebih mencontohkan yang baik kepada yang baru datang kan begitu. Justru yang lebih dulu itu justru aneh gitu, masih cakar-cakaran tentang Tuhannya sendiri, itu kan aneh. Apalagi tadi Kodoni bilang tubuhnya Yesus ketinggalan di bumi gitu kan, itu lebih lucu lagi, saya mau ketawa tadi. Kan gini, kalau Kejadian 126 itu dibilang menggunakan kata kita, itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari pengertian orang Islam yang mengatakan atau menjelaskan kata kami di dalam Quran. Kan kalau di dalam Quran, kalau disebutkan menggunakan kata kami, itu kan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berkarya melibatkan jajaran malaikat-malaikatnya. Sama juga seperti dengan Kejadian 126, Tuhan yang pencipta ini mau menciptakan manusia menggunakan kata kita karena Tuhan itu sedang berbicara di dalam sidang ilahi. Siapa sidang ilahi? Yaitu para malaikat-malaikatnya. Sama sebenarnya gitu. Sama mereka mau diartiin jadi Trinitas. Nah pertanyaannya, orang Kristen mana yang nulis Kejadian 126? Ya, pengertiannya sesuai dengan gambaran itu, maksudnya sesuai dengan rencananya sih. Betul tidak? Sesuai Sebenarnya dengan gini rencana. Mas, yang dibilang sesuai dengan gambar kita itu artinya Tuhan mau menciptakan Adam itu supaya menjadi penguasa di bumi. Sama seperti di dalam paham di dalam Islam bahwa manusia diciptakan di bumi untuk menjadi apa? Untuk menjadi khalifah. Itu sebenarnya. Ya, mencocoklogikan lah. Siapa sih enggak? Iya. Cocoklogikan. Oke. Aku melihat tata di sorga. Ada tata dia yang duduk di atas tata dan tata anak domba. Itu gimana? Si Umar ini sebenarnya udah tahu jawabannya nih. Cuman mancing-mancing doang nih Umar ini. Dia nggak gitu. Dia mentang-mentang jadi host nih, makanya dia lempar-lempar Andre. Iya. Itu gara-gara si Andre tuh Kodon Ada open mic. kita kan Ya kan? Enggak, nanti ada open mic. Nah, gini menurut Kodondi, jadi dia kasih bikin pertanyaan tuh, mancing. Dia tuh tahu dia. Mendingan gue nyalain korek nih. Enggak, begini kok. Gua sebenarnya ada pertanyaan nih, kira-kira menurut Kodondi itu, ini kan selalu mereka mengatakan bahwa Yesus itu nggak pernah berdosa. Yesus itu adalah orang yang sangat suci, kan begitu. Ya, selain dia dibaptis, tapi di Yohanes 8, ya kita baca dari Yohanes 8 ayat 1 sampai Yohanes 7 lah ya sampai 7. Dre, Kan di situ kan ini ada tamu Dre. Yohanes 8, tunggu dulu. Jadi di situ kan ahli-ahli Taurat itu masih membawa perempuan itu yang kedapatan berzina. Terus mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Rabi, wanita ini tertangkap basah sedang berzina. Musa dalam Taurat memerintahkan kita untuk melempari wanita seperti itu dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Terus mereka berkata hal itu untuk mencobainya, supaya mereka dapat menemukan alasan untuk membunuh dia nih. Itu ayat palsu Andre, Palsu tuh Dre. Iya, nggak apa-apa. Palsu. Sebentar.
Sebentar. Ini aja nih sebentar. Namun Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menanyainya, dia berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari wanita itu dengan batu. Lalu dia membungkuk dan menulis tanah itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan Yesus itu mengikuti hukum Tauratnya Musa, kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia tidak melempari wanita itu dengan batu? Kan udah dibilang Paulus Gitu, dia pernah menjadi dosa, Dre. Berarti Yesus juga berdosa Iya. gitu, makanya nggak berani lempar gitu ya. Iya, dia Iya. yang tidak mengenal dosa. Kan bisa barang siapa di antara kamu yang tidak dibuatnya berdosa. menjadi dosa. Ada ayatnya itu, Dre. Iya, cuma Udah barang dibilang siapa di antara Paulus. kamu yang tidak berdosa adalah dia yang pertama kali melempari wanita itu dengan batu. Jadi Yesus Ya. masih merasa bahwa dia berdosa, makanya dia tidak melempari batu. That's right, that's Tapi right, misalkan dia that's akan right. melempari batu, namanya, tunggu dulu Valen, namanya dia melanggar aturan Taurat Musa. Kalau dia Ya, ya. suci, dia tidak berdosa, namanya, tapi dia melanggar Taurat Musa. Nah, kalau dia berdosa, dia merasa berdosa, udah jelas sekali bahwa bagaimana ceritanya bahwa Tuhan yang diagungkan, yang dianggap sang pencipta, yang dianggap Allah, tapi dia berdosa. Kira-kira bagaimana? Gitu loh, Po. Kira-kira ayat ini gimana, Po? Pertama-tama, ayat kisah mengenai yang wanita berzina itu ayat sisipan, ayat palsu. Ya, Terus kalau mau dihubung-hubungkan dengan Yesus berdosa apa enggak, ginilah, kita jangan menghina sesembahan mereka. Yesus buat kita juga seorang nabi yang perkasa gitu ya. Oke lah, kalau mereka bilang Yesus bukan orang berdosa, ya udah terima aja gitu, dari nggak apa-apa. Kan kita juga menganggap bahwa Nabi Isa Al-Masih juga bersih dari dosa gitu loh. Ya sudah, jangan. Tapi kalau mau bicara yang istilahnya agak apologetikanya yang istilahnya agak kasar gitu ya, itu artinya Yesus juga punya dosa, makanya dia nggak berani lempar duluan gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa juga Yesus dibaptis? Karena baptis itu tandanya mencuci dosa atau menghapus dosa, gitu. iya. Udah gitu aja. Iya. Cuman minta penjelasan itu karena kan kadang mereka itu menganggap bahwa Yesus ini adalah orang yang suci. Nah, kita menganggap Yesus itu memang suci karena dia adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Ya kan, jadi siapa yang sebenarnya yang membuat Yesus ini menjadi menjadi rendah? Itu siapa? Kan gitu. Bapak gereja lah, Dre. Jadi kan sebenarnya gini, kalau tadi saya ngeliat juga, gua mau mundur sedikit ya, bahwa kenapa kok bisa ada Yudaisme, kenapa bisa ada Kristen, dan Kristen ini kenapa kok menggunakan Bible-nya orang Yahudi sebagai dasar teologi mereka gitu. Sebenarnya Kristen itu kan timbul kan karena dia sebenarnya mau memecah atau memisahkan diri daripada Yahudi Rabini. Kenapa mau memisahkan? Karena mereka mau menganggap Mesias yang dijanjikan di dalam Tanakh itu sudah datang. Mereka maunya bangsa Israel itu sudah punya simbol raja gitulah, walaupun tidak kejadian gitu, nggak kesampaian gitu. Jadi artinya Kristen itu sebenarnya dia memisahkan diri dari Yahudi karena Kristen mau mempunyai sosok raja di mana mereka tuh sebagai orang Yahudi tadinya tuh dipersekusi gitulah. Nah, tapi ternyata malah teologi yang baru ini malah dijadikan oleh Romawi sebagai alat untuk kemana-mana gitu. Jadi artinya, Selamat malam. artinya sebenarnya agama kekristenan ini sebenarnya malah dijadikan alat politiknya Romawi gitu kira-kira. Nah, sedangkan yang Yahudi Rabiniknya karena mereka yang menulis tanah, mereka yang berhak dan punya otoritas untuk menafsirkan tanah, ya mereka tetap bersikeras atau tetap tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam tanah karena ada kira-kira 25 alasan yang menjadi dasar bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan gitu. Silakan. Ya, oke. Ini saya sapa dulu Bang Andre ya. Selamat malam Pak Dede, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam kenal. Ya. Jadi Pak Dede Selamat malam, Pak. saya dari Kristen.
Ya, Ya. oke, sebentar dulu. Jadi Pak Dede dari Kristen Protestan, Katolik. Saya dari Protestan. Ya, jadi begini Pak Dede. Menurut Bang Andre, kenapa Tuhanmu kok Trinitas? Kau jelaskan itu. Udah ketawa, Kenapa? sih. Ya, kenapa Tuhan kau Kenapa? Trinitas? Ya, kenapa Tuhan kami Trinitas? Karena di dalam Alkitab itu, khususnya dalam Perjanjian Lama ya, ada juga dalam Perjanjian Baru, tapi nanti saya jelaskan. Memang dalam Perjanjian Lama itu ada dua kelompok ayat. Yang pertama kelompok ayat yang membicarakan mengenai Allah itu esa, ya kan? Tetapi ada juga kelompok ayat yang menyatakan bahwa Allah itu di dalam diri Allah itu ada kejamakan tertentu yang pada kemudian pada Perjanjian Baru Yesus menyatakan itu pada saat ketika dia memberitahu kepada murid-muridnya, memberitakan Injil dan membaptis setiap orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kira-kira Ya. begitu. Intinya Trinitas ya. Wah, mumpung di Ya, sini intinya ada, dari mumpung di sini ada praktisi Islam dan juga ada praktisi Judaism. Saya sapa dulu yang praktisi Judaism, Pak Dede ya. Selamat malam Bang Billy. Kamar pun. Bill, kamu mute Bill. Bill, ini Billy. suaranya kurang jelas. Iya, host. Bill, selamat malam Bill. Malam. Ya, jadi begini Bill. Bill, lu nggak ngeband Bill? Oh, lagi enggak. Ya, Gimana Mesias? Apa itu? ya. Jadi begini Bill, menurut Pak Dede, Tuhan kau Trinitas, Bill. Gimana? Orang Yahudi masalah ketuhanan itu sudah Kurang kenceng kau punya suara. Weh. Suaranya kurang jelas. Iya. Kalau orang Yahudi itu ketuhanannya sudah final. Terdapat di dalam pernyataan. Mohon maaf Pak Beni, Tuhan. suaranya kurang jelas. Saya kurang bisa dengar suara Pak Beni nih. Halo, kedengeran nggak? Pakai headset. Belum. Ini Pak Billy. Bukan Benny Pak, Billy Pak. Oh, Billy. Kalau Benny mute dari tadi Pak, belum ngomong Pak. Oh, Billy. Oh, sorry. Karena saya tidak bisa dengar suaranya makanya. Iya. Coba. kedengeran belum? Sip. Tes. Udah sip. Mantap. Jadi Bang Billy ini dari mana tadi? Dia muridnya Rabbi Dari- Topia Singer. Udah itu aja. Dia muridnya Rabbi Topia Singer. Iya. Saya Oh, Bill. dari sini. Jadi Judaism itu tidak mengenal konsep Trinitas dalam memahami Tuhan. Sangat simpel sekali. Tuhan itu tidak sulit untuk dipahami sebenarnya. Bahwa Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ya, bahwa Tuhan itu satu, ya, dan satu-satunya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada yang menyamai Tuhan itu tidak bisa disamai dengan apapun dan tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Enlo hagu ve'ene guf dikatakan. Nah, jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Kenapa demikian? Di dalam kitab Keluaran dikatakan ada tengah-tengah api untuk mendengar satu suara saja, satu temuna atau rupa tidak. Gitu. Artinya apa? Memang Tuhan itu tidak berupa, Ya. tidak berwujud. Oke, sip, mantap. Bagaimana dari praktisi Islam, Kodondi atau Bang Andre? Ya. Halo, sebentar. Ini kok gue diminta untuk meninggalkan live, gimana sih ini? Ada apaan? Ada Oh, pemberitahuan. ada yang report. Gak apa-apa, turun Ada yang aja. report. Turun naik lagi. Nanti naik lagi bisa. Mau ada Ada yang report report. itu. Hah? Sebentar. Itu kok Turun bahaya. Halo, masih dengar nggak? Ya. Masih dengar? Oke. Siapa nih? Pak Dede ya? Pak Dede, saya boleh sampaikan di sini. Ya, ini kebetulan ya. Kebetulan ada abang saya, Bang Billy. Kodondi sebentar. Kedengeran suara saya? Kodondi turun, nanti naik lagi. Soalnya itu keriput. Kok turun dulu kok. Turun dulu. Oh, oke. Nanti kena report kok. Naik lagi. Sebentar, caranya gimana turun?
Ini aja siapa? Ntar Silang apa aja, siapa silang. nanti aku ini. Cek dulu Pak Dondi, nanti Nanti Iya, aku silang aja, cek silang. lagi. ini emang licik ini otak ini. Waduh. Licik otak ini. Licik. Ya, maksudnya? Iya licik, pakai report. Kenapa ini? Takut. Siapa yang report? Ya pastinya. Itu netizen. Oh, saya Ntar pikir Netizen. saya. gimana? Udah. Kita bahas ya, kita bahas. Oke, makasih ya. Pak Dede, gini Pak Dede. Ini mumpung kebetulan ada abang saya, Bang Billy. Tadi Bang Billy sudah menjelaskan bahwa di dalam Yudaisme itu tidak mengenal yang namanya Tuhan bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi atau lebih dari 1 pribadi. Karena di dalam perjanjian lama atau di dalam tanah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu sudah jelas bahwa Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Itu sudah jelas sekali Pak. Dan di dalam kitab mereka, Tuhan mereka juga Maha Pengampun Pak. Orang mau dosanya kayak apa, bangsa Israel yang dikenal dengan bangsa yang degil gitu Pak ya, yang tegar tengkuk gitu, itu mau dosanya kayak apa tetap diampunin Pak sama Tuhan. Jadi Tuhannya orang Israel itu bukan yang bisa menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Dan Tuhan di bangsa Israel itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Mau dosanya merah seperti kirmisi, itu bisa menjadi putih seperti salju. Oke. Dan di dalam Yudaisme juga tidak mengenal orang menanggung dosa orang lain Pak. Nah, jadi artinya anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah juga tidak bisa menanggung dosa anaknya. Karena di dalam Yudaisme tidak mengenal penebusan dosa dengan darah manusia. Tuhannya bangsa Israel itu bukan Tuhan yang doyan darah manusia, bukan vampir, bukan Dracula gitu Pak. Kenapa kok tiba-tiba di dalam PB kok bisa ada konsep Tuhan bisa menjadi manusia, harus menumpahkan darah Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Itu semua tidak lain tidak bukan, itu sebenarnya semuanya adalah konsep ajaran daripada pagan Pak. Ya, pagan itu adalah orang yang mempercayai dewa-dewa yang bisa turun menjadi manusia, yang bisa beranak pinak dengan manusia, yang bisa punya anak, makanya disebut ada orang setengah dewa, setengah manusia. Itu sebenarnya itu Pak. Nah, itu kajian lebih detailnya, itu banyak sebenarnya. Nanti kita bisa lihat dari misalnya kisah Horus, kisah Krishna, kisah Mitra, kisah Dewa Zeus, kisah Tamus. Semuanya konsepnya tuh sama Pak dengan di dalam kekristenan, khususnya yang di PB. Tapi kalau yang di PL itu semuanya murni monoteisme, tidak ada mengenal Tuhan bisa jadi manusia, apalagi menghamili manusia gitu Pak. Ya, nah jadi kenapa Kristen kok menggunakan PL gitu Pak? Karena Kristen pengen supaya Yesus itu diakuin di dalam PL seolah-olah sudah dinubuatkan oleh PL. Sebenarnya cuma itu aja Pak. Kalau kita melihat kitab sucinya orang Yahudi yang belum diterjemahkan menjadi Yunani, mereka akan bilang tidak ada nubuat buat Yesus. Gitu Pak Dede. Silakan Pak. Ya oke. Pertama-tama seharusnya kita ini bikin jelas ya pembicaraan kita ya. Kalau memang kita mau bicara soal Tritunggal dalam Perjanjian Lama, kita fokus saja ke Tritunggal. Kalau mengenai Allah yang menjelma menjadi manusia, kita nanti lain waktu saja, supaya pembahasan kita tidak kemana-mana Pak Dodi. Ya kan? Kalau memang kita bahas, ya kan, mau bahas mengenai Tritunggal, ya kita bahas Tritunggal saja. Kan ditanya tadi, ya, nih, dalam Perjanjian Lama, apakah ada yang namanya konsep Tritunggal? Nah, saya sudah jelaskan tadi begini Pak Dodi ya, bahwa ketika kita membaca Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu ada 2 kelompok ayat. Ini khususnya berbicara, ini kita bicara Tritunggal Pak Doni ya. Nanti kalau bicara soal Allah menjadi manusia, nanti kapanlah kita bikin room lagi kita bicara. Jadi ada ayat, kelompok ayat yang pertama yang menyatakan betul Allah itu esa. Dan memang orang Kristen itu kan percaya Allah itu esa. Makanya kami menyebut Tritunggal, esa, satu dan sama dalam hakikat Allah, 3 dalam pribadi. Tapi ada juga kelompok ayat yang kedua itu bicara bahwa sepertinya di dalam diri Allah, ini dalam Perjanjian Lama ya, ada kejamakan tertentu. Jadi memang secara eksplisit ya,
kejamakan dalam diri Allah itu tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi secara implisit itu ada, dan itu memiliki kelompok ayat yang cukup besar. Saya kasih satu dari antara ayat-ayat itu. Tolong munculkan Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Bisa munculkan ayatnya di layar. Nggak bisa Pak, Bapak tolong bacain aja. Oke, ya. Nanti saya minta tolong dari ayat ini, ya, Pak Doni. Pak Doni bisa bantu ayat ini ya, supaya saya harap begini ya. Kalau kita bahas satu hal supaya tidak kemana-mana, karena saya tidak suka kalau kita debat kemudian debat kusir ya. Mazmur 45, ya saya bacakan buat semua ya. Ayat 7 dan 8. Ayat 7, takhtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya untuk Mazmur 45 ini ayat 7 sampai ya. Sebenarnya untuk ayat 7 itu tidak ada kata kepunyaan. Ya. Makanya kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain dikatakan thy throne o God, dalam pengertian takhtamu Allah. Ya. Dan hal ini ternyata dikutip di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Ibrani pasal 1 di ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Suara saya bisa didengar dengan baik, Pak? Dikatakan tetapi Bisa. Tentang anak ia berkata, ya, tentang anak ia berkata. Firman Tuhan, takhtamu ya Allah. Jadi ini merupakan ayat yang sama. Ya biasakan begitu ya, kalau penulis Perjanjian Baru sering mengambil atau mengutip ayat pada Perjanjian Lama. Jadi untuk Ibrani 1 ayat 8 ini merupakan kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Dikatakan takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan ya, sebenarnya di dalam terjemahan ya yang baru untuk Ibrani 1 ayat 8, kata tentang anak itu salah terjemahan. Yang paling tepat adalah kepada anak. Maka Ibrani 1 ayat 8 akan berbunyi ya, takhtamu ya Allah. Jadi yang ngomong di sini adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang ngomong kepada anak, takhtamu ya Allah. Jadi ini sebagian kecil ya Pak Doni dari kumpulan ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa di dalam diri Allah itu ada kejamakan tertentu. Maka itulah sebabnya kenapa bapak-bapak gereja di zaman dulu kemudian merumuskan ini. Memang kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tetapi yang pasti ajarannya ada. Dan selama ajaran itu ada, maka tidak pernah menjadi soal istilahnya ada atau tidak. Ya, itu saja dulu. Silakan Pak. Bisa dibantah dulu ya, Mazmur 45 itu Ya. sampai 8, Terima kemudian Ibrani Ya. 1. Lanjut Ko Doni. Pak Dede, Ya. Pak Dede bisa dengar suara saya? Ya, saya dengar dengan jelas, Bisa ya? Pak. Pak Dede kira-kira tahu nggak Pak, ada berapa ayat yang dikutip oleh penulis-penulis PB dari PL Pak? Ada berapa ayat yang bagaimana? Ada berapa ayat yang dikutip oleh penulis-penulis PB dari PL Pak Dede kira-kira tahu nggak Pak? Saya belum menghitung itu. Belum menghitung ya. Saya kasih tahu Pak ya, ada 937 ayat Pak di seluruh PB Pak. Yang mengutip perjanjian Ya, lama. itu sebagai intermezzo. Oke. Iya, ya. Nah, yang kedua, kalau menurut Pak Dede, apakah Mazmur 45 ayat 7 dan 8 itu membicarakan tentang anak? Mazmur 45 ayat 7 sampai ya. Maksud saya di Mazmurnya Pak ya. Iya, membicarakan tentang anak. Iya. Kenapa? Karena saya katakan tadi Anak. ya,
Iya, sekarang saya katakan tadi dalam Ibrani pasal 1 ya, ayat yang sama dikutip kembali ke ayat yang ke-8. Bukan Cara begitu maksud sholat. saya, Pak. Bukan begitu maksud saya. Kalau Bapak membaca Ibrani, itu kan ada keterangan tambahan di ayatnya bahwa tetapi tentang anak gitu kan. Tentang anak ini kan berarti berbicara mengenai Yesus. Tetapi kalau di Mazmur sendiri, kalau Bapak baca Mazmur, Bapak anggap aja Bapak nggak pernah lihat Ibrani 1 ayat 8, Pak. Kalau Bapak baca Mazmur, apakah itu berbicara tentang anak? Ya, kita perlu paham ya, kalau bicara soal nubuatan di dalam Alkitab itu, ya, ketika dalam Perjanjian Lama ketika nubuatan itu disebutkan, ya, walaupun di sini sebutan untuk kata anak tidak ada, tetapi ketika penulis Ibrani menuliskan Ibrani 1 ayat 8, ya, dia mengutip dari ayat yang sama dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Jadi Iya. Jadi memang jawaban tidak- pertanyaan saya bagaimana, Pak? Jawaban pertanyaan saya Jadi bagaimana? memang di dalam Mazmur 45 itu memang kalau kita baca memang tidak berbicara tentang anak. Tetapi sang penulis dia mengutip kembali Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, dan ayat itu berbicara tentang anak, ya kan, dalam Perjanjian Baru. Iya. Jadi kami ketika membaca Iya. itu kami mengertilah bahwa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 45 ayat 7 sampai 8 adalah anak itu sendiri yang disebutkan dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Iya. Ya, mohon maaf ya Pak Iya. Dede ya. Mohon diperhatikan lagi pertanyaan saya, Pak. Seandainya Bapak tidak pernah baca Ibrani 1 ayat 8, Pak. Seandainya. Terus Bapak baca Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Dan Iya. Bapak cek nih tafsirnya nih, Pak. Apakah Mazmur 45 ayat 6-7 itu berbicara tentang anak? Seandainya Bapak tidak tahu Ibrani 1 ayat 8, Pak, gitu. Ya, jadi begini ya Pak Doni ya, Alkitab itu kan dia merupakan bentuk kesatuan. Dari kitab Tunggu Pak, Kejadian sorry. Tunggu Pak, sorry. Tolong, pertanyaan saya adalah, kalau Bapak baca PL, anggap saja Bapak nggak tahu PB gitu. Anggap aja nggak ada PB dulu, Pak. Ya, nanti kalau Bapak mau bicara PB, teologinya Kristen boleh. Pertanyaan Iya. saya adalah, kalau Bapak baca Mazmur 45 ayat 6, 7, 8, tanpa mengetahui ada PB, ada Ibrani, ada tulisan-tulisan Paulus, menurut Bapak Mazmur 45 ayat 6, 7, 8 itu membicarakan anak atau membicarakan Hasem, Pak? Ya, Pak Doni, begini ya, saya perlu jelaskan. Kami itu kalau dalam menafsirkan Alkitab ada yang namanya ilmu hermeneutika, yang di dalamnya kami meyakini bahwa setiap ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak pernah berdiri sendiri. Kemudian ayat yang lain tidak pernah membantah ayat yang lain. Jadi kalau misalkan Pak Doni bertanya kepada saya, ya, ketika membaca Mazmur 45 itu sampai 8 dan tidak pernah menganggap bahwa Ibrani itu pernah ada, maka ini adalah cacat logika di dalam menerjemahkan Alkitab itu sendiri. Maksudnya, sebentar saya potong gini Pak Dede. Maksudnya bukan begitu. Ya, saya ngerti maksudnya, tapi memang di dalam kekristenan, makanya kenapa ya seringkali, ya ini saya bicara jujur saja, kenapa seringkali di dalam Islam itu sendiri, kadang-kadang di dalam menuduh Alkitab itu salah kaprah. Karena Enggak, ini ketika kita- menerjemahkan wait. Islam, saya jelaskan dulu, karena ketika Enggak, ini menerjemahkan Pak Dede. ayat di dalam Alkitab, Dede. seringkali Jangan panjang-panjang. Pak Dede, bertabrakan. sebentar. Pertanyaan Kododi simple. Apakah di Mazmur, konteksnya Mazmur, apakah di Mazmur itu berbicara Ada tentang anak atau Hasem? Di situ dulu dijawab. Nah, nanti bisa ke PBBB. Konteksnya di situ dulu. Iya, Atau Bang maksudnya Billy aja yang jawab, Bang Billy. Kan Bang Billy yang punya otoritas nih buat menerjemahkan Mazmur nih. Oke, Silakan Bang Billy. Bil. kita harus tahu bahwa kitab ini bukan punya orang Kristen secara otoritas. Torah bukan punya orang Kristen. Dalil ayatnya di mana? Di dalam Ulangan 30 ya, ayat Bang 4. Billy, mohon maaf, suaranya kasih kencang sedikit, kemudian jangan terlalu cepat bicaranya, Pak. Suaranya jadi keras. perlu diketahui bahwa kitab Mazmur, Torah itu semua punya orang Yahudi otoritas, bukan orang Kristen. Dalil ayat di dalam Ulangan 30 ayat 4. Torah sifalanu Moshe morasa keilat Yakov, artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa?
Kehilat Yakub atau jemaat Yakub. Siapakah jemaat Yakub itu? Yahudi sekarang, Israel. Nah, jadi makanya dibilang di akhir zaman nanti menurut kitab Zakaria 10 orang dari 10 bangsa-bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi atau sit-sit, dan mereka berkata kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu roh Allah ada padamu. Nah, di dalam PB dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dalam Yesaya dikatakan Kit Mission Tetes Torah, dari Sion muncullah Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Iya, iya. Untuk belajar kitab-kitab Yahudi nggak mungkin memakai perspektif Kristen, sama sekali nggak bisa gitu. Nah, kenapa demikian? Pertanyaan bagi Pak Doni cukup beralasan. Ketika kitab Ibrani itu belum ditulis, maka yang tertulis dalam Mazmur 45 ayat 7 tidak ada kata anak di situ. Nah, sebelum kitab Ibrani itu muncul, tidak ada ide itu menunjuk pada anak. Itu yang ditanya oleh Pak Doni tadi, bahwa memang tidak ada kata anak di situ. Setelah kemunculan tahun Masehi, tulisan Paulus mengklaim itu sebagai bagian daripada nubuatan yang digenapi. Sebelum itu tidak ada orang yang berpikir seperti ini. Nah, Pak Dede paham ya, Pak Dede ya? Ya, ini suara Pak Billy ini kurang jelas. Saya dengar tadi ngomong apa tuh ya? Saya ulang dikit boleh Pak ya? Saya ulang. Yang namanya tanah Pak ya, tanah. Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu kan jauh sebelum ada Kristen Pak. Yang menulis juga orang-orang Yahudi, di mana orang-orang yang menulis itu mengakui bahwa Torah, Nevi'im, Ketuvim itu adalah miliknya orang Yahudi. Sebelum ada kekristenan yang telah menulis PB, itu Mazmur 45 ayat 6 sampai 7 itu tidak pernah ditafsirkan untuk seorang anak gitu, atau tentang siapapun pribadi, kecuali hanya untuk Hashem gitu Pak. Setelah surat-surat penulis yang disebut dengan tulisan Paulus, yang ditulis mungkin di abad-abad pertama, yang mengutip-ngutip dari PL, barulah orang Kristen menganggap bahwa Mazmur 45 ayat 78 itu adalah sebagai nubuat untuk Yesus. Jadi sebenarnya PL itu aslinya bukan punya orang Kristen Pak, tetapi diambil dari kitab Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari tanah di abad ketiga sebelum ada Kristen. Nah, kalau Bapak sekarang bilang kalau baca Alkitab itu harus dengan hermeneutika atau mungkin eksegesis ya, segala macam, itu sudah terlambat Pak. Itu sudah di abad-abad kedua, ketiga, keempat. Tulisan-tulisan Paulus itu setelah Septuaginta itu beredar ratusan tahun, terus kemudian baru ditetapkan atau dikoreksi oleh Bapak Gereja Hesisius, yang sebelumnya sudah dikoreksi oleh Lucian, sebelumnya dikoreksi lagi oleh Origen gitu. Jadi kalau Bapak sekarang bilang kalau kita baca Bible harus tidak boleh dipisahkan antara PL dan PB, ya orang Yahudinya gimana Pak, yang punya Bible, yang punya kitab diambil oleh orang Kristen terus diaku-aku sebagai Ibrani 1 ayat 8, tentunya kan nggak matching Pak, nggak masuk gitu. Iya, betul. Jadi jadi saya sedikit meradang atas klaim-klaim Kristen terhadap kitab kami. Saya ulangi lagi, dalil ayat di dalam Ulangan 30 ayat 4 berbunyi Torah sifalanu Mose merasa kehilat Yakov. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa Torah itu di bumi? Kehilat Yakov atau jemaat Yakov atau orang Yahudi sekarang. Jadi kalau mau belajar Torah, memahami Torah, Tanakh, belajarlah kepada orang Yahudi. Karena ada ayat berkata, dari Sion datang Torah, pengajaran dari Yerusalem. Belajar kepada orang-orang yang memahami Torah. Kurang lebih begitu Pak. Iya, saya mengerti maksudnya. Inilah yang saya maksudkan tadi Pak. Kalau misalkan kita mau bicara ini soal perjanjian lama, perjanjian baru, saya pun punya sanggahan untuk itu Pak. Iya kan? Silakan Pak, silakan. Saya bilang dari awal itu, kalau kita mau bicara Tritunggal, ya kita bicara Tritunggal sudah. Nanti kemudian kalau kita mau bicara soal, saya nanti bisa sanggah. Nanti kalau saya sanggah, Bapak kasih sanggahan Bapak, kita sanggah menyangga dan menyangga. Lah pada akhirnya Tritunggal kita. Ya udah, yang ngajarin Tritunggal siapa? Yang ngajarin Tritunggal?
saya sudah ngomong dari awal, Tritunggal itu diajari Diajari oleh siapa? kitab. Yang ajari adalah Tuhan itu sendiri karena tertulis di dalam Mana Alkitab. dalilnya mana? Gak bahaya tak? Saya kan tadi Mana? Itu Pantesan pada nggak mau ya kalau gua ajak face to face ya. Iya. Nah, jadi itu yang pertanyaan gua kan sebelum kitab Ibrani itu ditulis kan Mazmur udah ada tuh, ya kan? Iya. 2000 tahunan. Nah, kok berarti konsep pemikiran atau pemahaman dalam Mazmur itu sudah solid. Tidak ada yang memahami itu berbicara soal anak. Nah, begitu kemunculan kitab Ibrani, nah disambungkanlah itu ke dalam kitab Mazmur. Padahal dalam kitab Mazmur tidak ada kata anak sama sekali itu. Nah, gini Dre, Dre lagi. Mar, gini Mar. Gua minta tolong, lu bikin pengumuman, diundang bagi siapa saja tim dari Kristen yang mau debat face to face dengan tim Islam, anggota tim Islam Umar, Dondi sama Billy gitu. Gak ada yang berani. Ini nih, aku naikkan lagi nanti kayak gitu lagi Doni, lihat aja tuh. Aku naikkan lagi tuh si Pak Dede. Ya, saya bantu nanti bikin saya sharein. Nah, kalau ada yang mau nanti saya siapkan akomodasinya. Nah, boleh tuh, Bang Beni tuh. Jadi Billy, saya, Umar gitu, tim Islam dan Yahudi gitu. Bicara dengan tim Kristen, kita undang siapa gitu. Aduh, kalau ada Billy nanti ketabok kanan kiri dong, kasihan dong, jangan dong. Nggak apa-apa. Jadi biar mereka membuktikan ke Bang Billy bahwa kitabnya mereka tuh sah punya Kristen gitu. Awalnya kaget loh tadi ngomongin hermeneutik, buset. Gua pikir udah SD. Nggak ada hubungannya sama hermeneutik itu mah. Itu namanya bukan hermeneutik, itu namanya. Sebenarnya kalau ngomongin hermeneutik, mereka punya bapak-bapak gereja sama seperti Itu para rabi-rabi. hermeneutik kelasnya udah Wayne Grudem, William Lane Craig. Wih, udah di otak Iya. gua semua. Nah, kalau Judaism kan kita nggak bisa menafsir ayat saya anak Juda, kita udah ada otoritas, ya kan? Ada Rasi, ada Rambam, ada segalanya. Kita nggak bisa pakai otak kita untuk memahami itu, nggak bisa. Nah, kalau di dalam dunia Kristen itu bebas untuk menghermeneutikan atau mengacak-acak pemahaman itu segantung seleranya gitu. Ya, menjadi tafsir bebas lah, intinya begitulah. Iya, tafsir tadi bebas. sebenarnya gue pengen nanya sama Pak Dede. Kan tadi Pak Dede kan gue tanya, Pak tahu nggak Pak penulis PB itu mengutip berapa ayat dari PL? Kan Pak Dede nggak tahu. Tadi gue udah jawab kan, kasih tahu bahwa penulis PB itu mengutip kurang lebih ada 1000 ayat, tepatnya 937 ayat dikutip dari PL. Gue mau nanya gini tadi sebenarnya, itu penulis-penulis PB itu sebenarnya terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL gitu sebenarnya? Oh. Orang yang memasukkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu aja Irenaeus. No, bapaknya si Andre no. Katolik no. Bapaknya Andre. Bukan bapaknya si Andre, bapaknya si Romo Daniel Biantoro. Tadi kalau masalah kita bicara soal kritik teks ya, misalnya Septuaginta apa-apa, yang lucu nih, Origen itu tidak mau memakai Septuaginta yang versi Justin Martyr, nggak mau. Dia justru ngambil dari Targum Onkelos. Loh, kok Targum Onkelos? Jangankan Justin Martyr, Iya. yang dari Kodeks Si Origen. Septuaginta juga dia nggak mau pakai. Iya, Nih, Origen itu ngambil dari punyanya Targum Onkelos. Nah, Targum Onkelos diambil diterjemahkan oleh Origen, terus cucunya dari Padon Onkelos siapa yang nulis Vulgata siapa namanya, Jerome. Nah, jadi dia Jerome. ngambil dari Origen ngambil dari Onkelos. Itu. Dari mana kita tahu? Dari buku sejarah yang berjudul When God Spoke Greek, ketika Tuhan berbicara bahasa Yunani, itu ada bukunya tuh. Walah. Oh, Ada. itu. Nggak bahaya tak? Gak bahaya tak? Enggak aman. Nah, Lu paling bisa lu Mar. kan Septuaginta kan No, selesai. ini saya siapa dulu Coba nih? ditanya Bintang tamu. sama orang-orang pencipta Septuaginta kayak Delion sama si siapa dulu. Septuaginta mah yang standarin mah Hesisius, Bill. Iya, Itu coba Herdi, tanya itu sama mereka. Herdi. Coba tanya sama mereka, Septuaginta itu menghasilkan apa? Pasti nggak berani jawab. Karena yang pasti Selamat Septuaginta malam. awal-awal itu cuma menghasilkan 5 kitab Musa.
Halo, ya, Aslinya. halo Osip. Selamat malam bro. Lanjut. Masa Septuaginta, kitab Mazmur, kitab Yesaya, ya diketawain. Malikil, ini kitab lu diacak-acak sama si Billy, gimana? Kok diam aja? Jelasin. Yang mana dia acak-acak? Perjanjian lama kau diacak-acaknya sama si Billy. Yang apa? Septuaginta? Iya. Lah, salah alamat. Itu ortodoks itu. Kodok Tung-tung gitu. ya? Tung-tung. Ortodok. Tungtung itu. Tung-tung ya, maaf. Jadi semuanya itu di Septuagintakan, semuanya tuh sampai kitab Judit, kitab apa itu semua disatukan semua dalam sebuah kanonisasi pengkanonan gitu. Nah itu ditolak jadi kenapa kayak Deuteronikal itu tidak dimasukkan oleh rabbinik pada waktu itu, dan atas persetujuan juga dengan orang-orang Kristen Protestan ya, dan ada Katolik juga. Nah kenapa? Karena pertama, kitab itu dianggap usianya masih terlalu muda. Kedua, pewahyuannya tidak dianggap suci. Nah itu menurut buku sejarah yang ada di situ tuh, When God Spoke Greek gitu. Jadi nggak dimasukin. Bahkan kitab Esther itu hampir tidak masuk loh. Kitab Esther itu hampir tidak masuk kanonisasi. Kitab Esther itu kalau menurut Jewish Encyclopedia itu tidak memiliki nilai sejarah. Betul. Makanya hampir nggak masuk. Makanya yang lain kita. Bill. Nah, Bill, emang nggak bahaya tak Tuhan bisa bicara bahasa Yunani tak? makanya judul buku itu judulnya satir lah, When God Spoke Greek. Gua mewakilin Umar aja nanya sama Billy, emang nggak bahaya tak? Bahaya lah. penulisnya namanya Timothy McClough. The Septuagint and the Making of the Christian Bible judulnya. Septuaginta dan pembuatan Alkitab Kristen. Nah, jadi Septuaginta ini berbeda dengan Kristen. Nah, kenapa? Di sini buku ini tertulis ketika Hexa Septuagint yang disusun oleh Origen itu muncul, maka Septuaginta yang dibuat oleh sekte lain itu berakhir. Nah, jadi yang dipakai adalah Hexa Septuagint atau Hexapla itu yang punyanya Origen. Hexapla ya, yang 6 kolom itu. Iya betul. Jadi keimanan orang-orang Ortodok itu beriman kepada bapak-bapak gerejanya itu. Nah makanya mereka punya tuh susunan apa kata mereka sanat kata mereka. Sanat. Gua Nah potong dulu, lucunya Bil. itu bukan ya Bil? Hah? Gua potong dulu. Ya. Yuk. Iklan. Malikil, semenjak kok ada di room gua ini tung-tung nggak ada yang berani naik. Gimana cerita? Barusan saya datangi kandangnya pada kesurupan semua. Oh, Kesurupan. lu tung-tung. Bukan kesurupan, kepenuhan Roh Kudus kali. Bukan, roh nggak kudus di Tungtung. Rongga. Ya. Kalau tung Roh jahat. kasih tahu saya ya, biar saya malapkan sekalian, kan nggak ngotor-ngotorin Kristen kan? Bener nggak Malikil? Oh ada, kata Erben Yesus ciptaan. Astagfirullah. Iya. Bahaya. Umarnya nggak hadir, kalau ada coba si hadatin gini. Kata Rion juga begitu, kata Rion. Iya, juga bilang ikutan. Mereka lagi giring anti kayak ini Marsion, anti Tetragrammaton. Tadi harusnya diskusinya sama si ini, Pak Dede tadi, Bang Herdi. Oh gitu ya? Iya, tahu udah keburu turun dia. Oh, apa Tungtung dia ya? Tung-tung. Oh. Kalau dengar suaranya, gua inget yang di grup WA itu. Siapa itu? Pak Erdi. Ah. Yang Tritung Akut itu siapa itu? Banyak. Yang mana? Banyak. Ada yang waktu kita dulu satu grup itu kan ada Tritung Akut itu. Yang bendera Israel Tritunggal. Oh si ini Van Sonen. Bukan? Oh, Van Zonen. Iya. Satunya lagi. Itu bukan Akut lagi, itu sudah SSY. Tapi ke Yahudi dia. Dia nggak tahu Yahudinya dari segi mana.
Iya, dia kayak Yahudi-Yahudian, jadi kayak Mesianik. Mungkin karena bisa baca Hebrew aja. Mesianik gitu. Yang lucu dia mengutip Sadia Gaon, onkelos. Lalu kata-kata Sadia Gaon dan onkelos negatif atas Kristus, mereka tolak, aneh kan? Setting memang. Duri dalam Kan daging itu. kalau- Pak Edi ya. Kalau mereka tuh kalau targum itu sukanya targum Yonatan biasanya. Kalau targum Yonatan tuh paling favorit lah. Oh ada kalau tentang Memra di Kejadian Naikin tuh, 3 itu. ayat 7 ya. Ikut jalan dulu. Kali ayat 8 atau apa itu? Di di Yudeo Aramaik itu. Siapa ya? Onkelos atau siapa itu? Ini Nanti itu ada informasi. Kletung tuh. Hmm. Ini informasi tungtung tuh. Dre. Mana Al-Yubi? Wah, Al-Yubi ini kawan lama ini. Bukan. Apa Siapa? jalan lurus tadi tuh. Dia mau naik tuh. Jalan Tapi lurus dia naik. lurus. Pengikut jalan lurus. Oh iya, tungtung dia. Ha. Dre, Tungtung tuh. Dre dengerin. Ini informasi udah lengkap Apa? nih, Dre. Tidak semua di atas. Nah, udah. Ya kan, Udah gua tadi jambak, udah lawan apa? coy. Udah gua jambak, coy. Memang Iya, nanti semakin pentingnya lu turun dulu, ya kan? Pas naik, nah, lu tuh perusak penganut tungtung lu, R. Enggak lah. Ya mereka aja argumentasinya itu lemah. ya apa Aderion dan sebagainya mengaku Yesus itu ciptaan, tapi alasannya masuk akal. Kenapa? Ya memang Yesus itu diciptakan lahir terus jadi anak kecil, jadi remaja, dewasa, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua kan gitu. Artinya Bil. ya dia diciptakan gitu. Benar juga. Gua mau nanya nih, Bil. Gua mau nanya, Bil, seriusan, Bil. Semenjak lu dulu oten, pernah nggak ada ajaran tubuhnya Yesus ciptaan? Ada nggak kira-kira? Ada. Enggak lah. Itu mah pendeta udah gila itu kalau ngajarin kayak gitu. Dia nggak mau naik itu. Jangan Yo yang gitu. tapping di bawah silakan naik, silakan diskusi, jangan tapping Jangan dulu, aja. kita mau Nanti naik. jempol kok bengkak pula. Ikut. Ini Al-Yubi beneran atau Al-Yubi KW ini? Beneran itu. Oh. Beneran. Halo. Yogi channel. Tadi ketemu Luga, gua di room siapa tadi ya? Dia bilang mujizat. Lu bisa nggak mujizat kayak gua? Emang lu punya mujizat? Apa mujizat lu juga kata dia. Ingat gua mujizat lu ditempeleng sama dewa. Bil. Ah, nah. Waktu Luga di tempat gua, kopi Iya, gua gua lihat habis tuh. gitu. Gua lihat itu bisa-bisa. Gila. Baru gua suruh bikin kopi dari air putih aja gak bisa, padahal gua aja bisa. Tinggal cari aja kopi, masak air jadi kopi. Nabi nggak bisa bikin air jadi kopi. Kalau lu membunuhnya itu apa? Berdarah dingin, pelan-pelan lu bunuh. Gua emang sukanya begitu, Bil. Mancingnya terlalu cepat. Luga di room Rita dan Tungtung. Ya iya, Luga hobinya room perempuan. Iya. Itu hobi Lalu- Nabi Luga. Kalau Luga mah ya itu buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya Enggak, tapi Luga gentle loh, Luga mah gentle, itu laki-laki tuh Luga itu. Betul. Kalau yang lain pendeta kok bingung, kok pada nggak berani ya? Sering tuh gue nonton di TikTok, di YouTube gitu yang lewat Kondoni sama Luga diskusi tuh. Iya. Lucu kedengeran. Kalau Lay Luga sih bukan gentle itu, Bro. Itu modal nekat. Enggak, bukan, dia gentle. Dia gentle kenapa? Karena dia berharap bisa ngonten itu pulang bawa duit gitu. Iya, dasarnya modal nekat aja. Lihat tuh diobok-obok dipermainkan. Modal nekat itu. Kalau dia buka kartu, kalau di jangan kasihan kalau di kasihan juga. Jangan buka kartu. Yang penting ada cuan gitu ya, Kemarin kok ya. kita 200.
Jangan begitu Pak Dodi. Itu yang di short itu anak siapa? Itu habis kemarin tuh habis dipukul kasih duit nggak tuh pulang tuh. Prince. Dia udah tobat kalau ditanyain itu. Takut dia mau jawab. Dia kalau sudah bawa-bawa kesaksian pergi ke sana. Itu waktu di room siapa? Si HMC. Kamu Malikil tidak pernah ke surga. Saya sudah pernah ke surga. Saya sudah melihat Bapak itu seperti apa. Saya tanya seperti apa? Seperti Monas tingginya. Wih, Kecil amat. matanya ada apinya katanya. Oh, merah katanya. Makanya saya bilang gini, lo waktu di surga lihat nggak apa orang-orang suci dari Arab, lihat nggak lo? Ya mana ada? Saya bilang terus lo lihat ini nggak apa sahabat-sahabat Nabi yang agak ada lah. Terus lo lihat Berarti dia salah surga. Iya lah. Terus Nabi Muhammad ada di mana? Enggak berani jawab deh. Berarti salah surga dia. Kalau ditempel dia. wih, salah alamat kayaknya Umar ini. Jadi itu siapa Bang Muala Prince itu kemarin habis ditabok dikasih duit nggak pulangnya? Kasihan bro. Itu yang buat tonton di YouTube tuh ditabok Dia itu sama udah konten atau ngabisin beneran ayam sih? dua. Dia itu udah ngabisin ayam dua, kopi sampai 3, ya kan? Buset. Totalnya kalau di kafe gua itu udah 300.000. Tapi bro, Muala Prince itu saya tonton itu bahaya loh, pembunuhan karakter itu. Padahal Leluga kayak seperti Hello Kitty Leluga. Enggak. Gue serius nanya nih, itu naboknya beneran atau hanya sekedar konten gitu loh maksudnya? Ada itu mah. Itu beneran itu. Si Dewa itu emosinya kayak gitu. Demi Allah, nggak kena. Tidak Oh, nggak kena ya? Coba pegangin. Nggak kena. Keserempet aja. Tidak, Enggak, keserempet itu udah. tidak. Nggak kena. Itu dipegangin. Lu guys dari awal sudah berterang. Ya sebentar, saya sapa dulu nih Pak Alayubi. Assalamualaikum Ustadz Alayubi. Weh, bukan. Iya, ini kawan lama tapi kok nggak mau bicara ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Le, Bu Le. Oi, lama nggak bersuara dari tadi. Udah lupa kan? Derema kabar ben. Udah lupa kah? Sampean? Udah lupa kah sampean? Siapa yang lupa? Enggak mungkin lah. Dulu video callan, sekarang udah nggak video callan. Gimana tuh ini? Iya, semenjak Lupa dia. ini, semenjak nomornya Pak Lopot hilang. Oh iya gitu ya. Iya, kan dulu sama Luga, sama Pak Lopot, sama Andi. Helmi juga. Oh ya, ada Kapten Kohdondi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, coba digedein ini aku tuh. Kamera digedein coba. Bentar Bang. Apanya? Oke. Mar, Al Ayub itu pernah open cam nggak, Mar? Pernah lah. Ganteng dia. Mana coba? Coba sekarang open cam. Nggak bisa, followernya belum ada 1000. Nggak bisa, nggak ada kameranya nih. Nih, Origen Hexapla was the beginning of the end of the Septuagint. Di mana? Di gereja tuh. Waduh. Ini bukunya. Tuh. Waduh. Nggak bahaya tuh gitu. Wah, ini tuh Septuaginta dan pembuatan Alkitab Kristen. Wah, ini lengkap ini. Itu Waduh, biasanya baru satir tahu banget gua ya. Tuhan bisa bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani ya. Makanya ini rada satir judulnya emang. Satir banget deh. Sama kayak manuskrip lu, Andre. Ini kalau ketemu sama si Edwin, Alirion, nah pakainya ini nih, data ini. Ada tuh di bawah. Coba dinaikin. Coba naik. Siapa di bawah? Siapa? Itu si Edwin dan Aderion. Si Tung. Kalian dia mana mau naik.
Edwin yang mana? Edwin yang di Surabaya kah? Nih, kalau mereka bilang apa berbangga dengan abad keempat ya, Septuaginta abad keempat, kita udah punya nih ya. Term Hebrew Bible will refer to the canonical form of the biblical scriptures. More or less tahun berapa ditetapkannya? Dua Abad kedua. Abad kedua sudah ada. Apa namanya disebut orang? Disebut Rabbinic Hebrew Bible. Hebrew Bible. Kita udah punya. Ini cikal bakal dari apa? Masoretek tuh. Kenapa nggak kutip Paleo Hebrew aja? Paleo Hebrew udah ya Paleo Hebrew punyanya si itu lah si siapa? Kan Paleo Hebrew lebih jauh lagi. 500 sebelum Masehi. Iya 585. Tapi nggak bisa dipikir bahwa dari ketiga terjemahan itu semuanya tidak ada yang 100% plek dan antara tiga-tiganya. Ya kalau mau minta manuskripnya ya udah kagak ada kan salinannya. Tetapi orang kan bisa deteksi dari abad keberapa. Masih ada salinan itu masih ada. Iya, maksudnya mau minta autografnya. Kadang kan begitu kalau tungtungnya kan minta autografnya mana. Gitu. Ya kalau kita buktikan dengan salinan aja. Iya. Jadi dari ketiga varian teks terjemahan itu ya, yang pertama kan amal. Kalau naskah Keteb Hinnom kan lebih jauh lagi, 600-an sebelum Masehi. Tapi kan udah nggak ada lagi. Oh ada, kalau Keteb Hinnom ada ini. Bentuknya itu pecahan-pecahan. Iya ada. Jadi bentuknya autograf pecahan. Iya, tapi itu tidak ori, bukan salinan ya ori. Bisa dibaca gitu. Bisa dibaca, iya. Nah, sebenarnya yang paling tertua itu yang sekarang ada itu dari terjemahan itu ya itu Dead Sea Scroll itu. Dead Sea Scroll itu 200 tahun sebelum Yesus. Oh, Dead Sea Scroll itu 200 tahun. 200 tahun sebelum Yesus. Nah, kitab Yesaya-nya tidak ada penomoran. Bukan. Dead Sea Scroll berapa tahun sebelum Masehi? 200 tahun. 200 tahun. 200 tahun. Punya saya kok tiga sebelum Masehi ya. Oh, berarti ada versi lain atau gimana? Enggak. Abad kedua sebelum Masehi. Iya, setahu saya sih abad kedua ketiga. Ya, kalau kedua ketiga ya kurang lebih ya. Kalau 200 tahun, wow. Kalaupun ada ya keren lah itu 200 tahun. Nah, kalau Informasi kayak begini Pak. Naik lagi jalan Doang lurus. di luar. nih kalau mereka nih dengerin nih. But gedein lagi dah. Nah, but our earliest complete Greek Bible manuscript abad keempat Masehi. Nah, jadi mereka ini membanggakan Septuaginta. Lah iya kalau Septuaginta totalitas perjanjian lama kan abad keempat nanti rampungnya. Iya. Nah, sampai tahun 1574 itu mereka itu belum seragam soal kanonisasi, masih ribut soal kanonisasi. Gak seragam. Nah, sekarang kan ada tren Kristen Ortodoks itu ingin mengembalikan kejayaan daripada Septuaginta. Nah, tapi ada juga tren di sini yang timbul lagi. Bagaimana kita menenggelamkan Septuaginta lewat bukti sejarah.